Kopo yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kalau pada hari ini kita masih dapat mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Saya pun masih dapat melayani firman Tuhan. Itu semuanya karena kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dulu berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami, Tuhan. Kalau kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan, hamba-Mu masih bisa melayani, itu semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Sebentar Engkau yang mengurapi kami dengan pengurapan yang baru, Engkau juga yang mengurapi hamba-Mu dengan pengurapan yang baru. Kami mau menyerahkan pemberitaan firman sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, Bapa. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, di tengah-tengah krisis yang sedang terjadi hari-hari ini, sebagai ibu-ibu, sebagai anak-anak Tuhan, ya, mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kita tidak bersungut-sungut, kita tidak mengeluh, karena kita tahu di balik ini semuanya Tuhan punya rencana yang besar atas setiap kita. Bahkan kita harus selalu mengucap syukur selalu di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi apa kehendak Tuhan bagi kita semua? Kalau kita melihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, salah satu kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah mengucap syukur senantiasa. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena kita sadar di dalam kehidupan kita banyak kita mengalami anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, dan kita tidak dapat menghitungnya. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena ucapan syukur adalah bukti daripada iman kita dan percaya kita pada Tuhan. Dan kita tahu orang yang bertumbuh imannya terlihat ketika masalah datang dalam kehidupannya, persoalan datang dalam kehidupannya, mereka tidak mengeluh. Mereka tidak bersungut-sungut. Mereka tidak putus asa dan mereka tidak menyalahkan Tuhan. Dan orang yang bertumbuh imannya di masa krisis ini, hatinya tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Di masa sukar, di masa krisis ini, seberapa banyak ucapan syukur yang keluar dari hati saya dan saudara, dari perkataan saya dan saudara. Kita tahu untuk saat-saat ini di masa yang sukar, untuk mengucap syukur yang kita alami mungkin tidak mudah. Karena kita sedang mengalami keadaan yang kurang baik hari ini. Ya, mungkin kita tidak mudah karena kita sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Mungkin kita sedang kehilangan pekerjaan, suami kita hari ini belum bekerja, atau bisnis kita sedang menurun omsetnya, ya, dan belum mendapatkan jalan keluar dari setiap permasalahan kita semua. Tapi Mazmur 92 ayat 2 mengatakan demikian. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Firman Tuhan mengatakan adalah baik. Firman Tuhan tidak berkata adalah mudah. Tuhan tahu bersyukur itu tidak mudah. Apalagi di tengah-tengah krisis yang sedang terjadi hari-hari ini. Adalah baik untuk menyanyikan syukur dan bermazmur bagi nama-Mu. Jadi kalau kita melihat keadaan hari ini, tidak ada alasan untuk kita mengucap syukur. Tapi kita mau tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur itu tidak mudah. Tapi firman Tuhan mengatakan adalah baik. Kenapa baik? Pada waktu saya dan saudara mengucap syukur, membuat tubuh kita sehat, ibu-ibu. Membuat hal-hal yang ajaib akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Pada waktu kita mengucap syukur, kita akan punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Ya, walaupun kita bersyukur pada Tuhan, ya, waktu kita bersyukur kepada Tuhan, kita tuh saya dan saudara dan ibu-ibu sedang menghormati Tuhan. Kita sedang menyembah Tuhan waktu kita mengucap syukur. Kita sedang mengakui bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu berkuasa di dalam kehidupan saya dan saudara. Pertanyaannya, mengapa kita harus mengucap syukur? Ya, karena ucapan syukur membuat Tuhan bertindak. Karena ucapan syukur membuat Tuhan memberikan kemenangan dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita melihat di dalam Yosafat, ya pada waktu Yosafat dikepung oleh 3 bangsa, oleh bangsa Moab, Amon, dan Meonim.
Di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 21 dan 22 dan ayat 25 dan 26 yang berkata demikian. Ya, yang berkata demikian. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 22. Ketika mereka bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuatlah Tuhan penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ayat 25. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, barang-barang yang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari yang keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Kalau kita melihat dalam ayat 21 tadi saudara, ya, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nyanyikan nyanyian syukur. Mengajak Yosafat, mengajak seluruh rakyatnya untuk bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan ketika mereka diserang oleh Bani Moab, Bani Amon, dan orang Meuni. Jadi kalau kita melihat mengucap syukur dulu, bukan setelah ditolong, bukan setelah kita disembuhkan baru kita bersyukur. Itu lahir, ya, itu bukan lahir dari iman, tapi lahir dari keadaan. Kenapa? Karena kita sudah ditolong Tuhan. Misalkan kita sudah disembuhkan Tuhan, ya, itu kita lahir dari keadaan. Tapi kalau kita mengucap syukur dulu sebelum kita ditolong Tuhan, misalkan sebelum kita disembuhkan oleh Tuhan, itu lahir dari iman kita. Ucapan syukur lahir dari iman yang bertumbuh dalam menghadapi setiap masalah, persoalan di dalam kehidupan kita. Jadi pada waktu kita menghadapi masalah, sebelum kita melihat pertolongan Tuhan, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Dan itu lahir dari iman kita yang bertumbuh. Ya, oleh sebab itu Yesus berkata, adakah iman di bumi? Di tengah-tengah pandemi ini saudara, kita harus banyak bersyukur ibu-ibu. Banyak memuji menyembah Tuhan. Jangan banyak mengeluh. Jangan banyak bersungut-sungut. Kita tahu memang hidup adalah peperangan. Tapi Tuhan sudah menetapkan saya dan saudara menjadi lebih daripada pemenang. Waktu saya dan saudara dan ibu-ibu mengucap syukur, kita sedang membesarkan Tuhan dalam hidup kita, bukan membesarkan masalah di dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi yang pertama, kenapa kita harus mengucap syukur? Karena ucapan syukur membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan, dan karena Tuhan bertindak. Yang kedua, ucapan syukur membuat kita mengenal Tuhan dengan benar. Ya, kalau kita melihat contohnya tentang Ayub. Ayub adalah orang yang saleh, yang takut akan Tuhan, tapi dia diizinkan Tuhan dicobai oleh iblis. Kita tahu Ayub punya anak 10. Anak 10 anaknya meninggal semua dalam waktu yang sama. Firman Tuhan mengatakan, dan tempat yang sama. Apalagi dia kehilangan seluruh harta kekayaannya Ayub. Tadinya orang yang konglomerat, semuanya terangnya habis, kekayaannya habis. Apalagi teman-teman Ayub meninggalkan Ayub. Ya, kalaupun dia datang, dia untuk menghakimi Ayub. Istri Ayub tidak menjadi penolong yang baik, tidak memberikan kekuatan kepada Ayub. Bahkan istri Ayub mengatakan, kutukilah Allahmu dan matilah kamu. Terlebih lagi, apalagi saudara, tubuhnya Ayub borok-borok, digaruk dengan beling. Firman Tuhan mengatakan, dulu dia ada di atas, sekarang dia ada di paling bawah. Tapi Ayub 42 ayat 1 dan 2, Ayub mengatakan demikian. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub berkata, aku tahu. Setelah apa? Setelah melalui proses, setelah mengalami yang harus dia jalani. Ya, aku tahu Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ayub memutuskan untuk bersyukur
pada Tuhan. Dan di dalam Ayub 42 ayat 5 dan 6 mengatakan demikian Ayub. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya Ayub mengenal Tuhan sekarang dengan benar. Dulu hanya kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kalau kita tahu, dengan menyesal Ayub mencabut perkataannya tentang Tuhan. Jadi kalau kita melihat sekalipun dalam posisi yang sukar, Ayub bisa melihat bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana Tuhan yang gagal. Sekalipun kita saudara hari ini di tengah-tengah pandemi, di tengah masalah kesulitan, proses dalam kehidupan kita, tidak ada maksud Tuhan untuk mencelakakan kita. Kenapa? Karena rencana Tuhan, rancangan Tuhan bagi saya dan saudara bukan rancangan kecelakaan dalam hidupnya, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Sekalipun kita mungkin hari ini sedang dalam lembah kekelaman, tapi kita harus tahu Tuhan menyertai saya dan saudara. Dan kita tidak sendirian. Tuhan itu ada di dalam diri saya dan saudara, bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetap kita mau menghormati Tuhan. Tetap kita mau menyembah Tuhan di masa yang sukar ini. Dan kita tahu saudara, Tuhan sudah tetapkan saya dan saudara menjadi lebih daripada pemenang. Yang ketiga, kenapa kita harus mengucap syukur? Ya, ucapan syukur menjaga hati dan pikiran kita. Jadi di tengah-tengah krisis yang sedang terjadi, kita harus menjaga hati dan pikiran kita. Oleh sebab itu Amsal 4 ayat 23 mengatakan demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi untuk menjaga hati dan pikiran kita harus menjaganya dengan ucapan syukur. Saudara. Jadi ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita sedang menjaga hati kita sedang menjaga pikiran kita sedang menjaga hidup kita dari semua yang datang. Apa itu yang datang, saudara? Dari semua yang baik itu masalah, persoalan, kesulitan, baik itu krisis yang datang dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak ada yang dapat merampas damai sejahtera dalam diri saya dan saudara, sehingga kita dapat mendengar suara Tuhan. Kalau kita menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, hidup kita banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita tahu tentang Yusuf, saudara, ya, Yusuf, saudara, ya, tidak mungkin Yusuf bisa memberikan nasihat kepada Firaun. Kita tahu siapa Yusuf. Pada waktu krisis kelaparan sedang terjadi di Mesir, krisis ekonomi sedang terjadi di Mesir, apabila Yusuf tidak menjaga hati dan pikirannya, untuk apa, saudara? Untuk apa yang datang daripada Tuhan? Kalau Yusuf tidak menjaga hatinya, saudara, maka Yusuf tidak akan mendapat hikmat daripada Tuhan. Untuk apa lagi? Untuk bisa menyampaikan pada Firaun untuk membangun lumbung, saudara. Untuk apa lagi? Untuk mengumpulkan 20% atau 1/5 hasil untuk mengatasi 7 tahun kelaparan yang akan datang. Kalau kita tahu, saudara, walaupun Yusuf banyak kesempatan untuk sakit hati, ya, dia ada kesempatan untuk sakit hati, ya, oleh saudara-saudaranya, ya, dijual, dibuang, saudara, ya, dia juga difitnah oleh tante Potifar, dia dilupakan lagi oleh siapa? Juru minuman. Banyak kesempatan untuk hatinya terluka, banyak kesempatan Yusuf untuk hatinya keras. Kalau hatinya keras dan terluka, maka tidak mudah untuk menangkap yang berasal daripada Tuhan. Kalau kita hari ini menjaga hati kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan, maka kita dapat mendengar suara Tuhan, saudara, dan ada jalan keluar bagi setiap masalah persoalan di dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi 3 hal, saudara, mengapa kita harus mengucap syukur. Karena ucapan syukur membuat Tuhan bertindak, memberikan kemenangan dalam kehidupan saya dan saudara. Yang kedua, ucapan syukur membuat kita mengenal Tuhan dengan benar. Siapa Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus. Yang ketiga, ucapan syukur menjaga hati dan pikiran saya dan saudara, sehingga kita bisa mendengar suara Tuhan, saudara, sehingga kita ada jalan keluar untuk setiap masalah persoalan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara, ibu-ibu, kita harus menjaga hati dan pikiran kita, hidup kita banyak mengucap syukur, ya, karena kita akan melihat
perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib akan kita alami di dalam kehidupan kita di masa krisis ini. Mari ibu-ibu banyak mengucap syukur. Jangan banyak mengeluh. Jangan bersungut-sungut. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Itu bukti iman kita kepada Tuhan. Dan kita akan melihat perkara-perkara besar yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati kita semua.